Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa ardhahu. Suatu hari kata Anas bin Malik, dibawa ke kota Madinah harta ghanimah yang di dalam itu sebahagiannya adalah wanita-wanita dan anak-anak. Dan terlihat seorang wanita kehilangan bayinya. Dan dia terlihat kasak kusuk mencari bayinya yang hilang dari dirinya. Sampai dia bertemu dengan bayi tersebut. Lalu kemudian dia peluk. Kemudian dia peluk erat-erat. Lalu kemudian dia berikan ASI. Kata Anas bin Malik, melihat kejadian itu, di samping Nabi SAW, sebagian para sahabat Nabi bertanya kepada para sahabat, tidakkah kalian melihat kasih sayang wanita ini kepada anaknya? Apakah mungkin wanita yang begitu sayang ini kepada anaknya akan mencampakkan anaknya ke dalam kobaran api? Kata sahabat, tidak ya Rasulullah, selagi dia masih bisa untuk menghalangi wanita anak itu dari kobaran api. Ketika itu Rasulullah SAW bersabda, lallahu arhamu bi'ibadihi min hadihi biwaladiha. Sungguh Allah lebih mencintai hamba-hambanya lebih daripada kasih sayang wanita ini kepada anaknya. Sungguh Allah tabaraka wa ta'ala benar-benar mengasihi, mencintai hamba-hambanya lebih daripada kasih sayang wanita ini kepada anaknya. Pak, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Apabila kita mencari kasih sayang manusia kepada manusia yang kita kenal dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat kasih sayang terhebat adalah kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Dan itu yang dijadikan Rasulullah SAW sebagai patokan cinta makhluk kepada makhluk untuk menyatakan bahwa Allah lebih mencintai, mengasihi dan menyayangi hamba-hambanya lebih daripada kasih sayang makhluk ini, yaitu seorang wanita kepada anaknya. Ini menunjukkan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala benar-benar mengasihi dan mencintai kita, dan benar-benar Allah menginginkan kebaikan untuk kita, dan benar-benar Allah tabaraka wa ta'ala ingin menjauhkan kita dari mudarat dan mara bahaya. Karena itulah Allah turunkan Al-Quran. Karena itulah Allah utus Rasulnya tercinta. Karena itulah Allah jaga agamanya di permukaan bumi. Allah jaga Al-Quran. Allah jaga hadis-hadis Nabi SAW untuk sampai kepada kita, walaupun sudah berjalan 1400 tahun lebih jarak antara kita dengan Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Sekarang ini, apabila ada orang membawakan sebuah hadis, bisa dicari apakah benar hadis itu pernah diucapkan Rasul atau tidak. Atau dia adalah karangan manusia. Padahal sudah berlalu lebih daripada 1400 tahun. Ini misdaq, pembuktian bahwa Allah menjaga agama. Allah tidak hanya menjaga Al-Quran, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, tapi juga menjaga hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga manusia benar-benar kenal kepada Allah, kenal kepada jalan yang akan mengantarkan mereka kepada ridho Allah, kenal kepada jalan yang akan mengantarkan kepada mereka kepada surga Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Allah tabaraka wa ta'ala memudahkan untuk manusia jalan ke surga dan mempersulit jalan ke neraka. Satu amal soleh yang kita amalkan, itu di sisi Allah bagaikan kita mengamalkan 10 amal yang serupa. Satu. Di sisi Allah tidak dianggap 1, tapi dihitung 10. Itu pun minimal. Minimalnya 10. Satu amal soleh Allah lipat gandakan minimal 10. Dan Allah lipat gandakan bisa lebih banyak daripada itu. Sampai 700 ayat yang sangat masyhur tentang infak dan sedekah. Infak yang dikeluarkan, yang diamalkan, yang diinfakkan dari seorang muslim dari hartanya, Allah katakan bahwa satu yang kalian infakkan bagaikan menanam 1 biji. Dan akan tumbuh berapa?
7 tangkai. Masing-masing tangkai 100. 700 kelipatan. Sementara amal maksiat, satu amal, satu dosa. Amal ibadah Allah lipat gandakan, maksiat tidak Allah lipat gandakan. Satu kesalahan, satu dosa. Ini menunjukkan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala sangat menginginkan kebaikan untuk kita hambanya, sangat menginginkan kita sampai ke surganya, sampai kepada ridhonya subhanahu wa ta'ala. Berikutnya bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala membuka pintu maaf sampai detik terakhir usia kita. Kalau toh pun hidup di dalam kemaksiatan dan jauh daripada ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah tidak menutup pintu maaf. Kalau kita mengetuk pintu maaf dan minta maaf dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah buka terus. Baru Allah tutup kalau kita sudah bertemu dengan ajal. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yaqbalu taubata abdin malam yugharghir. Allah akan menerima taubat seorang hamba kapanpun selagi belum bertemu dengan ajalnya. Belum ghargharah. Dan ghargharah adalah suara nafas ketika ajal sudah datang.